Selamat Sabat buat semua saudara dan saudariku dalam Yesus Kristus. Dengan Sabat ini, kita sudah semakin dekat akan kedatangan Yesus kedua kali. Kita bersyukur karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan hari ketujuh Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Tuhan berkati dan juga Tuhan kuduskan. Bukan saja itu, Tuhan juga mengistimewakannya. Itulah sebabnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus datang sujud kepadanya setiap hari ketujuh yang kita sebut hari Sabat. Saudaraku dalam Yesus Kristus, setelah kita belajar sekolah Sabat 7 menit selama 6 hari, maka kita telah tiba dalam ringkasan sekolah Sabat 7 menit bersama Pendeta Desta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Perapat. Menjadi judul pelajaran satu pekan ini adalah Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Sebagai ayat hafalan, Ulangan 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pelajaran pekan ini tetap mengangkat Kitab Ulangan sebagai inti pembahasan dalam satu pekan ini, yang dipadukan dengan beberapa tulisan kemudian setelah Ulangan. Artinya, Kitab Ulangan menjadi referensi yang kuat bagi penulis-penulis kemudian. Sehubungan dengan itu, maka kita meringkaskan ada 5 penulis yang menjadikan Kitab Ulangan sebagai referensi pekabaran mereka kepada umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman itu. Yang pertama, 2 Raja-Raja 23:3, di mana Raja Yosia memberitahukan supaya bangsa Israel yang selama ini telah murtad dari Tuhan agar hidup dengan mengikuti Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Raja Yosia mengadakan reformasi, pembersihan dan penghapusan segala dewa kekejian. Imam-imam berhala dieksekusi. Pekabaran dalam 2 Raja-Raja 23:3 adalah referensi dari Ulangan 6 ayat 5. Demikian juga Ulangan 10 ayat 12 yang menyatakan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Yang kedua, Nehemia. Kutipan sekolah Sabat hari Senin menyatakan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta dan segala pusat penyembahan. Kutipan ini berlandaskan Nehemia pasal 9 berbicara tentang penyembahan. Ini berkaitan erat dengan oknum penyembah. Penyembah dalam konteks ini adalah bangsa Israel sebagai umat pilihan. Sebagaimana dicatat dalam Ulangan 7 ayat 6, Ulangan 10 ayat 12 sampai 15. Apakah ciri-ciri umat pilihan? Ulangan 10 ayat 12 sampai 15 menyebutkan 1. Takut akan Tuhan. 2. Menurut perintahnya. 3. Mengasihi Dia. Dan yang keempat, beribadah kepada Tuhan. Beribadah mencakup penyembahan. Menyembah Allah yang empunya langit, yang mengatasi segala langit. Artinya, Dia adalah Allah yang besar dan berkuasa. Menyadarkan umat pilihan itu untuk tidak menyembah ilah-ilah lain. Cukup hanya Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang besar. Yang ketiga, Yeremia. Berhubungan dengan penurutan. Yeremia memulai pelayanan di Bait Suci. Pelayanan tersebut menyatakan pentingnya penurutan bangsa Israel. Bertolak dari itu, Yeremia mengatakan agar bangsa Israel memperbaiki tingkah lakunya dan perbuatan mereka, maka Tuhan diam di tempat mereka. Penurutan mencakup bagaimana mereka memperlakukan orang asing, anak yatim, dan para janda. Dan hal itu sesuai apa yang dikatakan dalam Ulangan 24 ayat yang ke-17. Yang keempat, Mika. Mika 6 menyatakan bahwa Tuhan menuntut bangsa Israel agar berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Firman yang disampaikan Nabi Mika adalah bersumber dari Ulangan 10 ayat 12. Artinya, Kitab Ulangan adalah referensi dari Mika pasal 6 ayat 8. Yang 5, doa Daniel. Kitab Ulangan memberikan kepada Daniel dan para buangan lainnya sebuah konteks untuk memahami bahwa kejahatan yang menimpa mereka bukan karena sekedar nasib atau sesuatu yang kebetulan,
tetapi buah-buah dari ketidaktaatan mereka, tepat seperti yang mereka peringatkan kepada mereka, sebagaimana yang telah dicatat di dalam kitab Ulangan. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pelajaran ini kita dapat melihat bahwa kitab Ulangan adalah salah satu tulisan atau firman Tuhan yang sangat penting, sehingga menjadi suatu referensi dari zaman ke zaman hingga kita saat sekarang ini. Mungkin saja firman yang disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, Musa, demikian juga Yosia, demikian juga Nehemia, Jeremia, Mika, bahkan kepada Daniel, mempunyai jarak yang sangat jauh antar mereka dengan kita yang hidup di zaman ini. Namun pekabaran itu prinsipnya tetap sama, agar semua umat ciptaan Tuhan, semua makhluk ciptaan Tuhan datang menyembah Dia sebagai pencipta dan juga pemilik segala sesuatu yang ada di bumi ini. Terkadang kita terlena dengan tawaran dunia sehingga kita lupa kepada Allah pencipta kita. Mungkin saja inilah yang disebut dengan ilah-ilah modern. Sehubungan dengan itu, pelajaran kita pada hari ini mengingatkan agar kita kembali berbalik untuk menyembah Dia, pencipta dan juga penebus kita. Karena Dialah Allah yang besar, yang berkuasa, tidak ada tandingannya daripada apa yang kita lihat saat sekarang ini. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, walaupun kita jauh dari jarak dari antara firman yang disampaikan kepada bangsa Israel, tetapi kita juga berhak untuk menerima firman itu, karena kita juga dinyatakan adalah keturunan Abraham yang dilahirkan di dalam iman. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat untuk pelajaran yang ke-11. Semoga pelajaran ini membawa hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya pelajaran ini menuntun iman kita untuk lebih setia hanya kepada Tuhan saja. Demikian pelajaran sekolah Sabat untuk pekan ini. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran sekolah Sabat 777. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.